Semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala rahmat kita semua. Alhamdulillah kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita semua, hingga alhamdulillah pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kumpul di sini untuk sama-sama kita menuntut ilmu yang semoga ini menjadi amal dari kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa di hari Jumat yang mulia ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa setiap hari Jumat salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan diangkat. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akhiru untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kepada seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta siapapun yang mengikuti beliau sampai yaumul qiyamah. Dan adik-adik sekalian, sebelum kita mulai kajian kita dengan tema apa sekarang kajiannya? Nah, temanya ubah pikiran maka hidup akan berubah. Kadang-kadang jemaah sekalian, kita ini berprasangka bahwa berprasangka kita sedang mikir. Ternyata ada buku yang menjelaskan tata cara berpikir. Ada orang yang dia ngomong berpikir, saya sedang berpikir, saya sedang stres, saya sedang pusing, padahal apa? Padahal sedang tidak berpikir sama sekali. Nah, maka di sini ada tema yang sangat menarik, yakni ubah pikiran maka hidup akan berubah. Kenapa? Dari pikiran yang akan merubah hidup ini, bukan dari perbuatan. Kenapa? Teman-teman semua, karena perbuatan tidak mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh pikiran. Apa yang paling utama dari pikiran tersebut? Ada namanya niat. Niat ini, adik-adik sekalian, sangat berpengaruh dengan pikiran. Bahkan niat ini juga berpengaruh dengan mental. Berpengaruh dengan apa selanjutnya yang paling berkaitan dengan pikiran selain mental? Mindset, tentang cara dia berpikir. Adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya buruk, maka amalan pun akan buruk. Artinya apa? Kalau pikiran itu buruk, maka amalan pun akan buruk. Bagaimana tadi yang disebutkan dalam Quran, surah apa tadi yang dibaca? Dalam surah Al-Baqarah, katanya ada sebagian orang-orang yang diminta beriman, namun dia tidak mau beriman. Kemudian mereka katakan, apakah saya beriman seperti orang-orang yang tidak berakal? Kemudian Allah sebutkan, bukan mereka yang beriman yang tidak berakal, tapi siapa? Yakni orang-orang yang justru mengatakan tidak berakal tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki akal. Adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Tentunya pikiran, mindset, akal ini adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depannya. Kadang kita ini ingin sukses, tapi kita tidak tahu cara sukses yang benar. Tidak tahu cara sukses yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan hidup kita saja pun kita tidak memahami bahwa ternyata tujuan hidup kita ini bukanlah hanya untuk mengejar dunia, tapi tujuan kita yang paling utama adalah untuk apa, teman-teman? Untuk akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka sampai belajar pun
yang harus ada di pikiran setiap dari kita adalah apa? Bahwa belajarnya di sini adalah untuk ibadah. Bahkan ketika kerjanya ini untuk ibadah. Ketika dia mengulangi ilmunya, atau bahkan ketika dia akan ujian, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ilmu yang saya pelajari ini dapat bermanfaat bagi saya dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena banyak ternyata ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa ilmu itu tidak bermanfaat? Karena dia ketika ditanya kenapa masuk SMK Umi ngambil kesehatan, visinya apa? Dia nggak tahu. Ya Ustadz, karena teman-teman saya di sini atau tetangga saya ikut, maka saya ikut. Maka kalau orang seperti ini adik-adik sekalian, bagaimana dia bisa dikatakan menjadi orang-orang yang dapat bermanfaat dengan ilmu? Adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua. Dulu dalam peristiwa Al-Kahfi, bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-13, kata Allah, adik-adik sekalian, sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Siapa ini? Dalam surah Al-Kahfi, yakni yang disebut dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ternyata yang menentukan masa tua kita, yang menentukan masa depan kita bukanlah ketika nanti kita tua, tapi ketika kita di usia muda saat ini. Bahkan Islam ini menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, bahwa Islam sangat memperhatikan poros pemuda. Ketika pemudanya memiliki pikiran yang salah dalam belajar, ketika pemudanya memiliki pikiran yang salah dalam beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Apa itu yang disebut dengan pikiran dan apa itu yang disebut dengan mindset? Ada yang tahu ini? Apa itu mindset? Hah? Mindset apa? Nah, betul. Mindset adalah pola pikir atau cara seseorang memandang dunia. Mindset adalah pola pikir seseorang dalam memandang dunia dan juga memandang dirinya sendiri dan juga masalah yang ia hadapi. Ustaz mau tanya di sini. Nah, ada yang bisa menjawab apa pikiran dia tentang dunianya saat ini sekarang dia berada? Ada yang bisa menjawab? Apa pendapat dia tentang dunia yang sekarang dia tinggali? Atau ada yang bisa menjawab apa pandangan dia terhadap diri sendiri? Ustaz, kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Ada yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri? Nah, Ustaz, kekurangan semua isinya, kelebihan gak ada. Itu namanya bukan rendah hati, namanya rendah diri. Dan itu tidak dibolehkan. Ketika orang berpikiran seperti itu, padahal Islam tidak meminta pikiran yang rendah diri tersebut, apa yang dia lakukan? Putus asa ketika dia menghadapi masalah. Adik-adik sekalian, semoga Allah rahmati kita semua. Dalam Islam, mindset seorang pemuda tidak hanya tentang sukses dunia. Bahwa pikiran seorang pemuda bukan hanya memikirkan tentang kesuksesannya di dunia, tetapi juga tentang bagaimana ia berpikir sesuai dengan apa? Sesuai dengan nilai-nilai iman. Dalam Islam, adik-adik sekalian, kita disuruh berpikir bukan hanya sekedar mencari sukses dunia, tetapi kita disuruh berpikir bagaimana cara kita mensukses dunia tersebut sesuai dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam. Bahwa apa pikiran yang harus ada, yang harus kita ubah sekarang,
agar kita menjadi pemuda yang tidak terlambat penyesalannya. Nah, apa pikiran atau apa mindset yang harus ada di pikiran pemuda yang Islam ajarkan? Yang pertama, adik-adik sekalian, seorang pemuda yang hebat, dia mengubah pikirannya, dia mengubah mindsetnya, bukan lagi menjadi mindset pecundang, tapi apa? Dia berubah menjadi mindset seorang pemuda yang bertanggung jawab. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Dia bukan lagi mengatakan bahwa aku ini masih anak kecil, bahwa hidup aku ini masih butuh dengan main, bahwa hidup aku ini masih butuh dengan apa? Perhatian orang lain. Lihat jamaah sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ketika Nabi Ibrahim saat remaja, apa yang mereka lakukan? Mereka sudah berdakwah, mereka sudah mengajarkan ke pemuda lain, mereka sudah berusaha untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Kapan itu? Ketika masa usia Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda, masih seperti kalian, bukan lagi hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga apa? Ketika tidak dikasih jajan oleh orang tua, dia nangis luar biasa. Dia bahkan nggak mau sekolah. Ketika tidak diperhatikan sedikit oleh orang tuanya, dia merasa menjadi perempuan yang dizalimi. Padahal adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, saat ini pikiran kita yang menjadi pikiran anak kecil dahulu kala haruslah segera diubah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia masih muda, ketika dia masih remaja, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, seorang pemuda atau seseorang yang remaja haruslah mengubah pikirannya agar hidupnya menjadi berubah, sukses di dunia dan di akhirat dengan pikiran dan mindset perjuangan. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya apa? Beramallah, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pikiran seseorang yang sukses, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, aku dilahirkan bukan untuk santai. Aku dilahirkan bukan hanya untuk apa? Bercanda. Aku dilahirkan bukan hanya untuk apa? Menerima belas kasih dari orang lain. Tapi aku dilahirkan untuk apa? Memberikan makna. Dia katakan, aku dilahirkan bukan untuk santai Ustaz, tapi saya dilahirkan untuk memberikan makna. Maka adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, pemuda yang akan sukses adalah mereka yang mengubah pikirannya, keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Untuk mereka terus belajar mengupgrade dirinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah adik-adik sekalian, ada seorang pemuda yang umurnya masih 14 tahun namun sudah menjadi panglima perang. Siapa itu? Umur 14 tahun sudah menjadi panglima perang, yakni orang yang bernama Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Sini yang laki-laki sudah ada yang menjadi pemimpin dari sebuah desanya. Jangankan Ustaz menjadi pemimpin, saya bertanggung jawab terhadap diri sendiri saja masih belum. Kenapa hal itu tidak terjadi? Nah, padahal di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu yang dia sudah bermanfaat dan memberikan makna kepada masyarakat. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita bukan untuk memberikan makna dalam kehidupan, tapi apa? Kita yang ingin diberikan makna tersebut. Bukan orang yang ingin mempengaruhi, bukan orang yang ingin berubah,
tapi apa? Orang yang gampang dirubah. Maka adik-adik sekalian, mati kita semua, seorang pemuda dia juga harus memiliki niat yang benar di dalam menuntut ilmunya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang dia berjuang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengibaratkan adik-adik sekalian, siapa yang niatnya di dalam menuntut ilmu sudah salah, maka dia akan sulit untuk mendapatkan ilmu yang dia inginkan, untuk mendapatkan buah dari ilmunya. Siapa yang pikirannya dalam menuntut ilmunya sudah salah, maka dia akan sulit mendapatkan buah dari ilmunya ketika ia nanti sudah dewasa. Maka siapa yang ingin Allah sukseskan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan Allah selamatkan dirinya dari yang penuh dengan fitnah dan yang penuh dengan cobaan, maka perbaiki niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua selanjutnya, adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Apa yang dapat memperbaiki hidup kita dari sisi pikiran setelah dia memiliki mindset yang benar, setelah dia memiliki daya juang yang tinggi, setelah dia memiliki niat yang baik, yakni seorang pemuda yang ingin hidupnya baik harus merubah pikirannya yang selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran yang apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dhanni abdi bi," bahwa saya ini sesuai dengan prasangkaan hamba saya. Kalau dia sudah berpikir, "Ustaz, sepertinya saya dilahirkan dalam keadaan memang IQ-nya rendah." Apa? Maka dia tidak mau berusaha. Padahal ada kata ilmuwan lain yang membantah teori IQ, bahwa setiap orang IQ-nya tidak tetap, IQ-nya bisa berubah. Itu namanya Howard Gardner. Dia memahami bahwa pendidikan itu bukan satu arah, sebagaimana orang yang menciptakan IQ, orang yang menemukan IQ. Tapi pendidikan itu multiple intelligence. Pendidikan itu banyak. Ada orang yang gak dia paham matematika, namun dia visualnya bagus. Ada orang yang gak memahami bahasa, namun dia di eksaknya bagus. Banyak sekali. Nah, maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Ketika dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia telah menutup pikirannya, telah menutup hidupnya, sehingga hidupnya sulit akan dia rubah di kedepan harinya. Siapa yang ingin hidupnya berubah menjadi lebih baik, siapa yang ingin lebih sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya dulu nggak mau masuk SMK UMI, tapi orang tua yang memaksa saya dan ternyata takdir saya sudah di sini. Saya masih sulit untuk menerima hal tersebut. Ketahuilah, ketika rasa sulit itu masih ada di dalam hati, apa yang akan terjadi? Ketika dia belajar, dia akan kesulitan. Ketika dia ingin datang ke sekolah, dia akan berat dan lain sebagainya. Karena seseorang yang sudah tidak ada inspirasinya, seseorang yang sudah tidak ada imajinasinya, dia akan kehilangan apa? Obsesi. Orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sulit untuk berkembang. Dia akan sulit untuk merubah jati dirinya menjadi lebih baik. Dia akan sulit untuk mengubah masa depannya menjadi lebih cemerlang. Maka adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Inilah cara kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan selanjutnya yang paling penting, setelah dia memiliki daya juang yang tinggi, memiliki mindset pola pikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan hidupnya,
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa mindsetnya dia paham, tujuannya dia hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Belajarnya dia ini jangan sampai ilmu yang dia pelajari justru untuk apa? Untuk membantah orang tua. Ilmu yang dia pelajari ini bukan untuk apa? Merendahkan orang lain, bukan untuk membuli orang lain, bukan untuk menggibahi orang lain. Sebagaimana yang telah terjadi ya, ada di sekalian, ada orang perempuan sekolah di mana? Kedokteran. Nah, membuli orang lain sehingga orang tersebut apa? Bunuh diri. Orang-orang pada mengatakan kalau dokter saja seperti ini, yang harusnya dokter memiliki rasa kemanusiaan tinggi, apalagi orang lain. Bukan yang masalah, bukan dokternya, bukan ilmunya, tapi apa? Pikiran dia, mindset dia di dalam mengambil ilmu tersebut. Bisa jadi dia masuk ke fakultas kedokteran hanya untuk apa? Untuk pamer. Untuk apa? Untuk mencari dunianya, untuk mencari yang lainnya, bukan untuk apa? Saya masuk dokter, saya masuk perawat ini tujuan saya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat nanti di kehidupan yang akan datang. Maka adik-adik sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Orang juga bagaimana cara dia merubah pikirannya menjadi lebih baik, yakni setelah dia memiliki mindset yang baik, daya juang yang baik, niat yang baik, dan husnuzon adalah memilih lingkungan yang baik. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahib sahib, bahwa teman itu menarik. Kalau dia berteman dengan orang bodoh, bisa jadi apa? Setiap dia berbicara itu akan mengurangi apa? Sel-sel dalam otaknya. Itu ada penelitian dalam sains. Itu akan mengurangi apa? Kepintaran seseorang. Makanya kenapa di dalam Islam kalau menikah itu harus sepupu. Dalam apa masalah sepupu juga dalam masalah kepintaran. Karena kadang-kadang kalau orang pintar ngobrol sama orang yang kurang ilmunya, sulit. Itu pertama. Yang kedua, orang pintar akan terbawa menjadi bodoh. As-sahib sahib, buat teman itu menarik. Laki-laki nih, yang tadinya tidak merokok, yang tadinya menjaga kesehatan, namun dengan berteman bersama orang-orang perokok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia enggak. Tapi di bulan ke-6 atau tahun yang akan datang dia akan mulai coba-coba. Perempuan yang tadinya tidak suka menggibahi temannya, yang tidak suka membuli temannya, namun karena dia berteman dengan kelompok yang suka berbicara seperti itu, sedikit demi sedikit apa? Dia pun ikut masuk ke dalam kubangan yang justru membuat dirinya apa? Jatuh ke dalam jurang kebodohan. Maka ada sekali yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua sebelum terlambat. Kenali diri kita dari sisi kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian yang kedua, kenali lingkungan kita. Kalau kita ternyata masih berteman dengan orang-orang yang apa? Toksik, orang-orang yang membawa racun kepada kita dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam bakti kita kepada kedua orang tua. Orang-orang yang selalu membicarakan apa? Membicarakan sesuatu yang membuat kita capek. Maka apa yang harus dilakukan? Segera tinggalkan dari jauh. Bahwa adik-adik di sini sekolah bukan tujuannya mau cari paling banyak temannya, enggak. Sehingga apa? Kalau nggak ditemenin dia nggak mau sekolah, bukan itu. Yang harus dikhawatirkan adik-adik ketika datang ke sini pulang apa? Pulang nggak bawa apa-apa dari ini. Itu yang harusnya dikhawatirkan. Bukan pulang takut nggak ditemani. Bukan pulang takut nggak nggak dimasukkan ke dalam geng. Apalagi perempuan yang suka buat geng-geng. Ada geng ini, ada geng ini, ada geng ini. Nah, maka adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmat kita semua. Tujuan kita adalah memperbaiki hidup kita.
Siapa yang mau memperbaiki pikirannya, siapa yang ingin memperbaiki mindsetnya, nah sebagaimana tadi dikatakan bahwa dia harus mencari lingkungan yang terbaik. Sebagaimana pepatah Arab selalu sampaikan, as-sahib sahib, bahwa teman itu menarik kepada keburukan, menarik kepada kejahatan, menarik kepada perbuatan maksiat. Siapa yang dia berteman dengan teman yang salah, nah dengan sahib yang salah, dengan kerabat yang salah, bisa jadi dia jatuh ke dalam kesalahan yang sama dengan temannya. Mungkin ini adik-adik sekalian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada pertemuan kita kali ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki pikiran yang baik, memiliki karakter yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala perbaiki hidup kita dan Allah Subhanahu wa taala sukseskan kita dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenapa saya sebelumnya di pertanyaan, seringkali kita mendengar ya Ustaz, ada cerita orang tua yang begitu menyayangi anak-anak. Tapi juga ketika anak-anak tersebut beranjak dewasa, malah anak-anak tersebut menyayangi orang tua. Maka timbul pertanyaan di dalam diri saya, apakah hal itu terjadi karena adanya kesalahan orang tua dalam mendidik anak tersebut, atau itu hanya ujian atau takdir Allah sendiri? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah Muhammad. Betul. Kemarin juga Ustaz dengar ada suatu berita anaknya sudah disekolahi S1, dokter bukan S1 ya, ke dokter umum. Setelah itu, ini orang tuanya sendiri bilang ke Ustaz, sebelum orang tuanya meninggal, Ustaz saya itu masih punya utang banyak sekali. Untuk apa? Nyekolahin anak sampai dokter spesialis, bukan spesialis lagi. Udah spesialis, subspesialis lagi. Nah, artinya luar biasa. Tapi pada luas setelah orang tuanya meninggal, apa? Orang tuanya terkena stroke. Nah, dan orang tuanya meminta anaknya untuk pulang ke Bogor, untuk mendampingi orang tuanya untuk pindah tugas ke rumah sakit di dekat yang ada di Bogor. Lalu apa? Ternyata anaknya menolak, hanya mengirimkan apa? Suster aja, perawat untuk ngurusin orang tuanya. Tidak ditengokin sama sekali orang tuanya. Pada orang tuanya apa? Masih punya tunggakan untuk apa? Bayarin sekolah anaknya. Nah, setelah ternyata beberapa bulan kemudian orang tuanya qadarullah meninggal. Dicari sama tetangga, anaknya nggak datang. Melihat orang tuanya dimandikan dari kamar pun nggak datang. Kapan datangnya? Nah, entah kapan datangnya dia. Artinya orang tuanya ditinggal begitu saja setelah dia sukses. Nah, bukan hanya dokter saya di tempat lain sebagainya. Kebetulan Ustaz punya jamaah yang seperti itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Apakah ini tadi disebabkan oleh apa? Yang pertama, kesalahan orang tua dalam mendidik. Yang kedua, takdir. Yang ketiga apa? Ujian. Maka adik-adik sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Tentunya adik-adik sekalian, setiap muslim tidak boleh menyalahkan takdir. Ketika dia menyalahkan takdir, artinya dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Sampai Allah Subhanahu wa taala ciptakan lidah ini, wa lisanahu wa syafatain wa hadainahu najdain. Kata Allah ciptakan lisan dan bibir. Tapi jangan sampai engkau bilang, ya Allah, saya gibahin orang lain, saya ngebully orang lain, itu karena apa? Sudah takdir. Enggak. Kata Allah apa? Wa hadainahun najdain.
Aku berikan dua jalan kepada lidah dan bibir. Tapi apa? Engkau memilih malah jalan apa yang paling buruk? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan petunjuk, tapi dia tetap memilih jalan yang buruk, Nah, artinya takdir, nah itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis. Tetapi siapa yang menentukannya? Orang yang menjalani kehidupan tadi. Setelah takdir bukan yang bisa disalahkan, apakah parenting orang tua atau pendidikan orang tua yang disalahkan? Bisa jadi. Kenapa? Karena orang tua selalu mendidik anaknya untuk sukses. Suksesnya dalam hal apa? Dunia. Dia berdoa agar anaknya jadi dokter. Allah kabulkan dia jadi dokter. Tapi dia lupa untuk berdoa menjadi orang tua yang memiliki anak yang soleh. Sehingga dia bukan menjadi dokter atau perawat yang soleh, tetapi menjadi dokter dan perawat yang yang melupakan orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apakah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, tentunya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala uji, artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Siapa yang sabar atas ujiannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Tapi Ustaz, apakah ini sebab hanya dikarenakan ujian, ataukah justru ini akibat? Bisa jadi ini akibat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada seseorang itu bukan hanya di akhirat, tapi bisa jadi Allah dulukan di mana? Di dunia. Tujuannya untuk apa? Ngapusin dosa. Nah, lalu azab itu apakah disebabkan oleh orang tua, oleh anaknya, oleh siapa dan sebagainya? Ya tentunya bisa jadi dikarenakan orang tuanya, bisa jadi dia memberikan makanan yang haram ketika anaknya makan dari makanan tersebut, sehingga dia menjadi dokter yang justru bukan berbakti kepada kedua orang tua, namun justru berbuat buruk kepada orang tua. Nah, jadi bukan takdir yang bisa disalahkan, orang tua bisa saja disalahkan, dan si anak pun bisa jadi disalahkan. Kenapa? Karena bisa jadi anak tersebut hanya dari mindsetnya mengejar dunia. Tidak ada di akhirat yang ada di pikirannya ini, tapi dunia. Bagaimana jadi guru yang banyak ngasilin uang? Gimana jadi dokter yang banyak ngasilin uang? Bagaimana jadi orang yang berpengaruh, sehingga dia banyak menghasilkan uang? Bukan dirinya lagi yang dapat mengendalikan uang, tapi uanglah yang mengendalikan dirinya. Ketika sudah seperti itu, orang tua akan lupa. Keluarga akan lupa, Tuhan akan lupa. Bahkan Allah kasih nanti gajinya segini jadi perawat, tetap dia nggak cukup. Akhirnya apa? Dia melakukan tindakan curang yang lainnya dalam kesehatan. Obatnya mungkin yang harusnya seperti ini dia kurangi, tapi dinaikin harganya. Orang udah susah, dipersulit, ditambah susahkan. Maka ini adik-adik sekalian hati-hati. Ketika dia sudah terus mikirin uang, mindsetnya dunia dan sebagainya, hati-hati, dunia dan uang yang akan menghancurkan hidup kita di depan mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja sukses di dunia itu tidak tercapai karena sudah terkubur dengan niat yang salah. Dan sukses di akhirat apalagi bisa jadi tidak tercapai. Karena apa? Karena dari cara berpikirnya dan niatnya sudah mengubur mimpinya tersebut. Maka adik-adik sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau jawab. Ada lagi? Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di ujung acara, dan kita telah bersama dengan
Sebelum kita berdoa bersama, kami doakan semua acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat salah atau kekurangan. Kepada peserta yang harap untuk memimpin doa bersama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.